Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Puji syukur, alhamdulillah kita tuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan presentasi meskipun melalui virtual. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5, 1 dengan saya sendiri Nur Milari dengan NIM 630102159. Yang kedua Siti Fatimah Az-Zahra dengan NIM 630102160. Yang ketiga ada Muzaki Manaf dengan NIM 630102161. Dan yang keempat ada Laila Nikmatul Maula dengan NIM 630102162. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang manajemen piutang. Dan topik-topiknya terdapat 6 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen piutang, yang kedua klasifikasi dari manajemen piutang, dan yang ketiga ada analisis kredit, yang keempat kebijakan kredit, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen piutang, dan yang keenam contoh kasus manajemen piutang. Untuk materi yang pertama yaitu 1. Pengertian dari manajemen piutang. Piutang atau accounts receivable adalah tagihan pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Investasi kerja piutang ditimbulkan dari adanya penjualan kredit dan besarnya tingkat investasi. Piutang tergantung pada kebijakan kredit dan sistem pengumpulan piutang penjualan dalam hubungannya dengan stimulasi peningkatan penjualan. 2. Klasifikasi piutang. Piutang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Piutang dagang atau piutang usaha, B. Piutang non-dagang atau piutang lainnya, C. Piutang basal. 3. Analisis kredit. Piutang sama dengan pemberian kredit secara tidak langsung memiliki suatu tingkat resiko atau degree of risk tertentu. Risiko tersebut dapat diminimalisir atau diperkecil dengan memberi syarat-syarat khusus, sering dikenal dengan sebutan 5C, yaitu 1. Karakter, 2. Capacity, 3. Capital, 4. Collateral, dan 5. Condition. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan sekumpulan aturan yang meliputi periode kredit, diskon, standar kredit, dan prosedur penagihan perusahaan yang ditawarkan. Kebijakan kredit terdiri atas 4 variabel, yaitu yang pertama periode kredit, yang kedua diskon, yang ketiga standar kredit, yang keempat kebijakan penagihan. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar piutang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah besar atau kecil penjualan kredit. Yang kedua, surat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan batas jumlah kredit. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Yang kelima, kebiasaan membayar para pelanggan. Contoh kasus, PT Nabati sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan penjualan kredit dari net 20 menjadi net 50. Dari perubahan itu, penjualan yang diharapkan meningkat 15% dari penjualan sekarang yaitu sebesar 35 juta rupiah. Estimasi rata-rata lama pengumpulan piutang beralih dari 35 hari menjadi 50 hari. Diperkirakan piutang tak tertagih atau bad debt 3% dari penjualan. Biaya variabel 70%, profit contribution ratio 25%, dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return sebesar 25%. Penyelesaian A. Penambahan penjualan kredit sama dengan 15% dikali 35 juta rupiah sama dengan 5.250.000 rupiah.
Marginal profitabilitas atas penambahan penjualan sama dengan contribution margin dikali tambahan penjualan, yaitu 25% dikali Rp5.250.000 sama dengan Rp1.312.500. B. Penambahan investasi pada piutang. Penjualan kredit baru dikali 50, 360. 35 juta rupiah ditambah 5.250.000 rupiah dikali 50 sama dengan 5.590,277,77360. Penjualan kredit lama yaitu 35 juta rupiah dikali 35 sama dengan 3.402,777,77360. 5.590 27,77 dikurangi 3.402,777,77 sama dengan 2.187.500. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan 25% dikali 3.402,777,77 sama dengan 850,694,44. Penambahan bad debt sama dengan 3% dikali 5.250.000 rupiah, yaitu Rp157.500. D. Penambahan laba bersih sama dengan marginal rate Rp7.500. D. Penambahan laba bersih sama dengan marginal return dikurangi marginal cost sama dengan A dikurangi kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan Rp1.312.500 dikurangi 850.694,44 ditambah Rp157.500 sama dengan Rp619.305,56. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata dan kesalahan lain dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.